Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tema kita, materi saya hari ini adalah berkaitan dengan ini, bilangan dan lambang bilangan. Jadi pada dasarnya kita akan membedakan apa itu bilangan, yang kedua apa itu lambang bilangan. Contoh seperti ini. Lambang bilangan tuh yang modelnya seperti apa, Pak? Lambang bilangan itu ya kayak berupa gambar. Jadi misal ini saya punya angka ini yang nilainya adalah ini. Nah, bentuk yang seperti ini, bentuk nilai kalau kita baca ini kan 24. 24 ini bisa dinyatakan dalam bentuk lambang, bisa juga dinyatakan dalam bentuk bilangan. Kapan ini berubah menjadi lambang? Contoh misalkan ini 24, ini akan menjadi lambang. Nah, semisal 24 itu digunakan untuk nomor rumah. Jadi misalkan B24, maka yang 24 itu lambang. Nah, contohnya ini misalkan sebagai nomor rumah. Kok bisa sebagai lambang, Pak? Apa itu, Pak, misalnya? Jadi kalau lambang itu nilai 24 itu tidak bisa dioperasikan. Jadi misalkan nomor rumah saya 24, nomor rumah sampean itu 23. Jadi nggak bisa dioperasikan. Nomor rumah 24 ditambah nomor rumah 23 jadi nomor yang baru. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak bisa dioperasikan, maka itu dinamakan dengan lambang. Nah, kapan ini dinamakan bilangan? Jadi pertanyaannya, kapan ini menjadi bilangan? Kalau di dalam angka 24 ini mengandung suatu nilai. Contohnya itu dalam 24 misalkan, oh banyaknya buah yang ada di tas jumlahnya ada 24. Jadi mengandung nilai. Jadi ya kasarannya angka 24 itu hanya berupa lambang atau gambar itu kalau di dalamnya tidak terkandung suatu nilai. Nah, ini kalau ada nilainya dan bisa dioperasikan, itu nanti yang namanya bilangan. Jadi di perkuliahan ini kita nanti akan mengoperasikan atau mempelajari itu tentang gambar-gambar, lambang-lambang yang seperti ini, yang di dalamnya itu terkandung suatu nilai. Nah, pertanyaannya kembali seperti ini. Apakah di dalam di dunia ini pernah ada, Pak, lambang-lambang bentuknya yang bervariasi? Oh, banyak. Nah, contohnya itu seperti yang ada di bawah ini. Nah, ini ada di suku Maya. Jauh sebelum kita mengenal bentuk 1, 2, 3 yang familiar, yang bentuknya kayak gini, suku Maya itu beberapa abad yang lalu juga menemukan atau membuat gambar yang itu digunakan untuk membilang. Jadi suku Maya itu juga membuat gambar yang digunakan untuk membilang, untuk menyatakan suatu nilai. Contohnya 0, cara nuliskannya ya kayak gini. Nah, 1 pakai titik, 2 pakai titik, dan 3 dan seterusnya. Nah, cuma kalau suku Maya ini dia membuat lambangnya itu sampai 19. Jadi kalau 20, Pak, gimana cara menuliskannya? Saya misalkan mau nulis 20. Nah, kalau suku Maya yang perlu diperhatikan ini caranya atas dan bawah. Pertama karena ini paling maksimal 19, ke depan nanti akan saya kenalkan namanya basis. Jadi 20 itu kalau dibuat seperti ini, 20 kali pakai silang aja ya, titik-titik ditambah titik-titik. Jadi ada ini. Nah, nanti yang belakang itu saya namakan sisa, yang depan itu pengalinya. Nah, berapa nilainya? Ternyata 20 itu sama dengan 20 kali 1, sisanya 0. Nah, yang jadi perhatian itu adalah ini. 1 sama 0-nya ini. Ini diperhatikan. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskan seperti ini. 1 kan pakai titik, dituliskan di atas. 0, sisanya diletakkan di bawah kayak gini. Nah, ini kan 0 sesuai yang ada di gambar sebelah kiri. Jadi ini cara menuliskan angka 21. Jadi dibuat dulu yang 20 kali berapa? Kok 20, Pak? Karena ini gambarnya hanya ada 19. Ke depan ada kaitannya dengan basis. Nah, minggu depan kita bahas lebih detail. Nah, ini. Jadi yang diperhatikan ini ditaruh di atas, ininya ditaruh di bawah. Nah,
Bagaimana kalau suku Maya itu menyatakan bilangan 180? Nah, caranya hampir mirip tadi. 180 kita ubah 20 kali berapa ditambah berapa, sisa berapa. Nah, ini kita cek. Oh, ternyata 180 itu nilainya dari mana ya? Ya, itu 180 terdiri dari 20 kali berapa? Kali 9 ya. 20 kali 9, sisanya 0. 9 kali 20 kan 180 habis. Nah, yang diperhatikan itu adalah yang ini, 9 sama 0-nya. Berarti cara membuat 180 bagaimana? Ya kita cari 9. Oh, ini 9 seperti itu. Jadi kita tulis di atasnya itu 9 kayak gini tadi. Terus 0. 0 kita buat di sini. Jadi ada atas, ada bawah kayak gini. Oke, sudah jadi 20. Nah, contoh yang lain Pak, 167. Nah, berapakah? Nah, ini kita generate dulu. 167 itu sama dengan 20 kali berapa, sisa berapa. Jadi kali berapanya saya tulis di sini. Nah, sisanya berapa? Ternyata 20 kali 8, sisanya 7. Nah, kalau begitu kita cari cara menuliskan angka 8. Nah, 8 sama 7 atasnya ya. Nah, kita tulis 8 tadi. 8 titiknya 3, ininya seret. Duanya seret apa? Duanya 1. Oh, 1. Alat. Nah, 8 itu seretnya cuma 1. Terus bawahnya 7. Betul ya, 7. Ini kita tulis maaf, ralat ya. 167 20 kali 8 160 ya 7. Berarti ini seret kayak gini, ini seret. Ralat lagi. Nah, salah. Nah, ini nilainya adalah ini. Kalau nanti di materi itu salah itu. 167 itu cara nuliskannya yang betul yang seperti yang saya tulis ini. 20 kali 8 sisanya adalah 7. Nah, lain lagi dengan Babylon. Kalau suku Maya itu angkanya kan maksimal 19. Jadi kalau 19 kembali lagi reset. Nah, lain lagi yang Babylon. Babylon tuh sukunya sampai 60. Nah, kalau gambarnya tidak kelihatan, ini saya tulis di sampingnya aja ini. Pak, kalau 3 itu kalau gambar di situ kurang kelihatan ya. Bentuknya ya kayak segitiga ini, ditaruh kayak gini. Ini kayak 3. Nah, ini nilai untuk ini nilainya sama dengan 3. Nah, yang perlu diperhatikan itu yang berbeda. Ini kan terus ya, 5. Kalau 5 Pak, kalau 5 ya kayak gini. Ininya pertama itu segitiganya itu sampai 3 di sini. Kalau 5 ya tinggal nambahkan bawahnya itu 2. Nah, kalau 6, nah bisa dilihat dari situ sampai dengan 9. 9 itu bentuknya yang angka segitiganya ini nanti jadi 3 deret. Nah, kalau 10 tidak lagi angka 3, tapi dia pakai kayak gini. Bentuknya seperti ini. Nah, ini nilainya sama dengan 10. Nah, misal, Pak, saya mau nuliskan angka 60. Nah, 60 gimana? 60 itu kan sama dengan, nah, karena ini maksimal 60, berarti kita tulis dulu 60 kali berapa, sisa berapa. Mirip dengan yang atas tadi. Oh, ternyata 60 kali 1. Ya, betul ya. Sisanya 0. 0 ya sisanya. Nah, kalau begitu cara nulis 60 gimana? Berhubung Babylon ini tidak memuat 0, ya berarti tinggal bentuknya kurang lebih hampir mirip dengan angka 1. Ya cuma gini aja. Nah, bedanya itu adalah sampingnya itu tidak ada. Jadi sampingnya kosong. Tapi ini ada di sini mesti ada diberi space yang daerah sini loh. Nah, ininya tidak ada apa-apa. Karena Babylon tidak mengenal angka 0. Jadi sehingga ya nuliskannya ya cukup sama dengan 1, tetapi sampingnya itu ada jeda kosong. Nah, Pak, contoh aja Pak yang lain Pak. Misal 62. Bagaimana cara menuliskan 62? Nah, cara menuliskan 62 ya seperti ini. 62. Nah, kurang lebih kita generate dulu 60 kali berapa, sisa berapa. Nah, ini harus tahu dulu. Ternyata ditulis 60 kali 1, sisanya 2. Nah, bedanya dengan suku Maya, kalau Babylon itu letaknya di sebelah kanannya. Nah, maksudnya gimana?
Cara menuliskannya gini, 61 berarti kita tulis 1, ini sebagai penanda 60, terus sampingnya 2, kita beri jeda ya biar ada bedanya. Nah 2 kayak gini, jadi menuliskannya ada jedanya 60. Nah kalau mau diperjelas, ini menyimbolkan 60, yang ini menyimbolkan 2. Kok bisa 60 Pak? Ininya yang dilihat 1, jadi ini kan 1, ini 2. Nah bisa dipahami. Contoh yang lain Pak yang agak susah ya, ini 153. Nah bagaimana orang Babilonia itu menunjukkan angka 153? Jadi kita generate dulu, 153 itu sama dengan berapa? 60 kali berapa? Sisa berapa? Nah ternyata diperoleh 60 kali 2 ya, 60 kali 2 120 ya. Sisanya berapa ini? Sisanya berarti kurang lebih sekitar 33 ya kan, 33. Nah cara menuliskannya gimana? Nah ini kita buat mendata dulu, 60 kali 2 berarti kita buat ini dulu. Nah ini sama ini. Nah 2 itu berarti ya kita gambar di sini pakai warna merah aja ya. Nah 2, nah kayak gini bisa toh. 33 kita cek, 33 letaknya di ini. Nah, 33 itu dari 30, ini kan 10, 1 2 3, nah 3 nya di sebelah sini 33. Nah ini cara menuliskan angka Babilonia. Nah, jadi bedanya kalau Maya ke bawah, kalau Babilonia ke samping. Nah contoh lagi Pak, 1945. Nah ini gimana caranya? Contoh laginya misalkan ini 1945. Nah cara menyatakan ya sama, 60 kali berapa titik-titik sisa berapa. Nah ini yang agak susah ini. Nah ternyata berapa? 60. Nah, kita pakai bantuan aja ya, kalkulator ya. Cara mau pakai bantuan kalkulator gimana Pak? Caranya ya seperti ini. Kita pilih kalkulator. Ini 1945 ya. 1945 dibagi 60. Oh 32. Berarti kita tulis 60 kali 32 sama dengan 1920 ya. Nah ini kita buka lagi aplikasi gambarnya. Berarti ini dikali dengan 32, sisanya berapa? Nah sisanya tinggal ini. Nah ini kan kita tulis 92 dikurangi 1945 25. Nanti kalau bingung ini 60 kali 32 ditambah dengan 45, nanti hasilnya 45 ya bukan ya, oh 25, ralat ternyata 25. Nah, jadi ini bukan 45 ralat, nah, yang betul 25. Kalau nggak percaya ini 60 kali 32 tambah 25 hasilnya 1945. Jadi kita pertanyaannya adalah ini, 60 kali berapa, sisa berapa? Tentunya sisa itu harus lebih kecil dari 60. Ternyata 32 sama 25. Kalau begitu bagaimana Pak cara buatnya? 32 itu cara buatnya kan gini. Nah, ini tadi kan 10 ya. Ini 30, ininya 2. Nah, 32 yang ini. Terus 25 ada spasi, agak jauh dikit lah kalau nulis ya. Jangan dekat-dekat, jangan hemat kertas. Nah, 25. 20, kemudian di sini ada 5. 5 bisa toh? Ini 1 2 3. Nah, bawahnya ada 2 kayak gini. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau mau diperjelas, ini sebagai 32, ini sebagai 25. Jadi itu cara menuliskan suku Babilonia. Nah, pertanyaannya yang berikutnya gini. Lah kalau yang bilangan yang sudah sering kita gunakan. Jadi sebelum masuk itu contoh yang lain, yang bilangan yang sampai saat ini masih digunakan. Itu adalah bilangan Romawi. Romawi sampai saat ini juga masih digunakan. Biasanya untuk edisi, untuk menyatakan jilid ke, jadi ada ke-nya. Ke-nya itu biasanya menggunakan angka Romawi. Kalau Romawi saya rasa sudah cukup familiar ya, 14.
Kalau 4 gimana? 4. Nah, cara menuliskannya Romawi itu yang sering salah gini. 1 kan gini. 2 Pak. 2 gini. Oke, maaf. Kebanyakan. Nah, 2 kayak gini. 3 kayak gini. Nah, 4. Nah, yang 4 itu jangan ininya dengan 3. Nah, ini bentuk yang salah. Nah, kalau begitu yang 4 gimana? 4 itu adalah straight. Nah, 5 sampingnya ada 1. Nah, begitu cara nulisnya. Kalau 9 Pak, 9 itu jangan nuliskannya 5 ininya 4. Nah, ini contoh yang salah. Kalau 9 itu cara menuliskannya adalah seperti ini. Ini 10, sampingnya 9. Jadi yang nulis nomor 4 yang betul, yang bawah ini yang 9. Nah, begitu juga nanti kalau mau menuliskan 90. Nah, 90 itu bukan 50. Kalau menuliskan 90 gimana Pak? 90 cara menuliskan 90 itu sebagai berikut. Yang sering salah itu biasanya seperti ini. 90 itu dari 100 tadi kan C, dikurangi 10, 10-nya di sini. Nah, baru kayak gini. Nah, kemudian kalau 40 Pak. Kalau 40 cara menuliskannya perlu diingat-ingat yaitu 50. 50 itu L, sampingnya 10. Caranya seperti ini. Bisa dipahami dari sini. Nah, sekarang bagaimana contoh yang lain Pak? Misalkan saya mau menulis angka Romawi 1496. 1496. Jadi kalau mau nulis 1496 ini caranya sebagai berikut. Nah, 1000 jadi kita mau nulis ini 1496. Kita tulis pakai gini 1000. Pakai apa 1000 itu? Ini kalau mau saya jabarkan ya, ini 1000 tambah 400 tambah 90 tambah 6. Jadi kita buat deretnya seperti ini. Nah, ini untuk mempermudah kita kalau mau lupa. 1000 ini bentuknya adalah M. 400 itu dari mana? 500 dikurangi 100. Berarti kita tulis 500 itu D, 100 itu C, kita taruh sebelah kirinya. 90 itu dari kata 100 tadi C, senturi, dikurangi dengan 10. Nah, 6 itu kan sudah tahu ya. 5 tambah 1. Nah, ini tinggal dirapatkan. Ini sengaja saya beri waktu kayak gini biar manahnya itu enak. Ini 1496. Tapi kalau ditulis harus agak mepet kalau ini. Jadinya gini, M C D X C V I. Nah, pertanyaannya dibalik lagi. Kalau bilangannya kayak gini, Pak. Nah, ini berapa nilainya? Jadi ada bilangan Romawi M C M X C. Nah, kalau gini gimana Pak? Nah, kalau ini kita buat dulu. Nah, pertama kita cek M. Oh, M itu nilainya sama dengan berapa tadi M? M 1000 ditambah kurang 0. CM tadi CM berarti CM itu adalah berapa ya? M tadi kan 1000, CM. Nah, berarti ini yang ini nilainya adalah di sini saya tulis ini. CM ini adalah 900. XC jadi kita buat satu XC tadi nilainya ternyata adalah XC berapa ya nilainya? XC itu nilainya adalah C senturi kurangi 1 90. Nah, ini baru yang terakhir ini 1X itu nilainya adalah kita tulis 9. Kalau sudah ini tinggal dijumlahkan 1999. Ada yang ditanyakan dari sini tentang Romawi. Nah, yang berikutnya gini. Lah kalau begitu, bilangan yang sering kita gunakan ini yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini punyanya suku apa, Pak? Kalau tadi suku Romawi, kemudian suku Babylon, lambangnya kan sudah tahu. Nah, kalau yang ini tuh punyanya suku apa ini? Padahal kita sering menggunakan yang ini. Nah, jawabannya bilangan yang kita
sering gunakan, lambang bilangan yang sering kita gunakan ini punyanya suku Hindu Arab. Makanya sistem bilangannya ini sistem bilangan suku Hindu Arab. Jadi awalnya itu yang menemukan, jadi ceritanya itu suku bilangan Hindu Arab ini pertama kali ditemukan oleh orang Arab yang memperkenalkan. Jadi namanya itu adalah Al-Khwarizm. Al-Khwarizm itu kalau orang barat mengenalkan dengan nama, karena Al-Khwarizm itu susah dijelaskan, dia mengenal dengan kata algoritma. Jadi Al-Khwarizmi itu bukan Al-Khwarizmi yang jihad ini. Jadi ini salah satu namanya juga kebetulan sama ya. Ini Al-Khwarizmi sains. Jadi orang sains, orang Baghdad itu dia mengenalkan namanya Al-Khwarizmi. Dia punya buku, dalam kitabnya itu yang namanya Al-Jabr atau biasanya dikenal dengan kata Al-Jabar. Jadi Al-Khwarizm yang dikenal oleh orang Arab, orang Eropa namanya algoritma, kemudian itu membuat dalam kitabnya yang bernama Al-Jabar, dia membuat mengenalkan sistem bilangan Hindu Arab. Jadi orang Arab itu kalau nulis angka 1 kan gini. Nah, kalau angka 20, kenapa Al-Khwarizmi kok tidak pakai sistem bilangannya orang Arab? Karena ini agak susah, mungkin dugaan saya agak susah. Misalkan kita punya 20 kali 30 silang ya, kali 30. Nah, bayangkan nolnya itu kan pakai titik. Tingkat ketelitiannya agak susah. Jadi dia menggunakan sistem bilangannya orang Arab, tetapi lambangnya atau simbolnya dia menggunakan punyanya bangsa Hindu. Kalau di sini itu yang ini. Nah, awalnya itu yang sistem yang dipunyai oleh Al-Khwarizmi itu sistem Arabik. Jadi ketika 20 ya ini 2.0. Ketika 13 ya nuliskannya ya gini. Ini thread, ini 3. Ya mirip aja. 45 ya nuliskannya ya ini 4, ini 5 dan seterusnya, kurang lebih sama, sistemnya itu sama, cuma simbolnya yang dibuat menggunakan atau digunakan oleh Al-Khwarizmi dalam kitabnya Al-Jabr itu menggunakan punyanya orang Hindu. Nah, yang atasnya ini, nah ini kan hampir mirip toh. Kemudian setelah melalui perombakan, jadi mengalami sistem bilangan punyanya Hindu itu dengan menggunakan sistemnya Arab. Nah, makanya sistem bilangannya Hindu strip Arab. Jadi Hindu itu bukan agama, yaitu Hindu itu bangsa Hindu. Tidak tahu itu tempatnya apa di India apa di mana itu. Jadi ada bangsa Hindu, tetapi pengoperasiannya menggunakan pendekatannya menggunakan orang Arab. Nah, kenapa tidak menggunakan Arab ya? Karena mungkin Arab itu kalau nuliskan 0 titik itu agak susah. Kemudian 2 dan 3 itu kan hampir mirip. Nah, sehingga setelah setelah beberapa kali perubahan atau penyempurnaan, jadilah sistem bilangan yang ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sehingga ketika mau nulis 11 ya 1 ininya 1, 10 1 ininya 0, dan ini yang sudah sering kita lakukan. Ke depan ini namanya basisnya ini adalah basis 10. Apa itu basis? Minggu depan akan kita pelajari. Kalau yang punyanya Romawi ini tidak ada basisnya. Yang punya basis itu adalah ini. Nah, suku Babylon ini basisnya adalah basis 60. Sedangkan punyanya suku Maya ini adalah basis 20. Nah, sistem basis akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini saya ingin mengecek apakah mahasiswa saya ini sudah paham belum tentang sistem bilangan, atau bisa nggak mengadopsi lambang-lambang bilangan yang di situ ada sistemnya yang tidak biasa kita lakukan. Nah, mungkin kalau belibet ya intinya itu selain menggunakan lambang bilangan Hindu Arab, ya ini bisa nggak menginterpretasikan, oh ini angka berapa, karena ini ada kaitannya dengan basis. Basis akan kita jelaskan minggu depan yang berkaitan dengan tempat kedudukan. Mungkin sementara itu dulu untuk pertemuan hari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.